masdar. Hadu, hudan, yahud. Jadi asal kata akar dari kata Yahudi itu maknanya hadu dalam bahasa Arab, hadu, hudan, yahud. Jadi terbagi menjadi dua makna. Hadu, hudan itu bermakna kembali atau taubat, atau juga bisa dikatakan mendapatkan petunjuk. Jadi sebenarnya kata Yahudi itu diambil dari salah satu anak Yakub alaihissalam atau Israel alaihissalam. Yakub punya anak Yahuza bernama Yahuza bin Yakub. Yahuza bin Yakub. Yahuza bin Yakub alaihissalam. Jadi kata Yahudi itu sebenarnya sangat bagus. Artinya kembali kepada jalan Allah, bertobat, mendapatkan petunjuk untuk kembali kepada jalan Allah. Maka dia juga dinisbatkan kepada anaknya Yakub, yaitu Yahuza bin Yakub. Sebelum kita bahas tentang Yahudi di kota Madinah, karena ada 3 suku besar nantinya yang menempati, dan mereka sudah lama menempati kota Yastrib atau nanti disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Dan kisah yang akan kita sampaikan ini masih jauh sebelum Nabi SAW lahir. Artinya mereka sudah ribuan tahun, ratusan sampai 1000 tahun kurang lebih hidup di kota Yastrib. Ada 3 suku besar Yahudi di kota Yastrib atau Madinah, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Khuza'ah. Ada 3 suku besar, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Khuza'ah. Ini 3 penduduk asli Madinah, 3 penduduk Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa sampai di situ dan dari mana mereka asalnya? Sedangkan di kota Madinah juga ada penduduk aslinya yang nanti menjadi kaum Ansar, yaitu Bani Aus dan Khazraj. Bani Aus dan Khazraj. Bani Aus dan Khazraj ini berasal dari negeri Yaman, bermigrasi ke tempat itu. Maka Yahudi juga ini bermigrasi dari banyak tempat, dan sebagian besar juga berasal dari Yahudi di negeri Yaman. Mereka Bani Aus dan Khazraj yang nanti menjadi sahabat dengan suku Quraidah, dengan Bani Nadir, dengan Bani Khuza'ah, ini sudah biasa bertetangga di negeri Yaman. Mereka sudah biasa bertetangga di negeri Yaman, kemudian mereka bermigrasi ke tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka orang-orang Yahudi ini mendengarkan dari Taurat, dari perkataan Musa, dari perkataan Solomon, dari perkataan Daud alaihissalam, bahwasanya nanti Nabi yang terakhir itu akan tinggal di sebuah padang pasir yang ditumbuhi dengan batu-batu kerikil yang tajam, bahkan dipenuhi dengan ditumbuhi kebun-kebun kurma yang subur. Dan tempat itu hanyalah kota Madinah atau Yastrib hari ini. Nabi terakhir itu akan pindah. Di dalam Taurat, di dalam Taurat dijelaskan Taurat akan berpindah dari tempat lahirnya menuju ke tempat itu yang di dalam Taurat dijelaskan tanda-tandanya, letak geografisnya. Maka mereka orang-orang Yahudi berpindah dari negeri Syam menuju kepada Yastrib untuk menunggu sang Mesaya
atau sang Mesias atau sang juru selamat terakhir, yaitu Rasulullah. Tapi mereka nanti akan kecewa karena bukan dari Bani Israel, tetapi dari Bani Ismail. Baik, sebelum kita bahas tentang kesana, ada sebuah sejarah penting. Pertanyaannya, Yahudi yang hidup di zaman itu, Nasrani yang hidup di zaman itu beriman atau tidak? Beriman. Islam belum datang. Jadi siapa yang meyakini keyakinannya Musa alaihissalam, keyakinannya Isa alaihissalam, di masa itu Islam belum datang. Masa-masa fatrah, bahkan sebelum Nabi SAW lahir, dan itu ratusan tahun. Kita akan mengenal dulu sosok nama bernama Rabi'ah bin Nasr. Perhatikan nama ini, namanya Rabi'ah bin Nasr, atau disebut juga Ta'ban As'ad, atau disebut nama lainnya sebagai Tubban, putra dari Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr punya anak. Rabi'ah bin Nasr ini seorang raja di negeri Yaman. Dan dia adalah penyembah berhala. Rabi'ah bin Nasr pernah bermimpi kerajaannya hancur, dan ditafsirkan mimpinya itu. Akhirnya dia memerintahkan untuk mengeluarkan anaknya, supaya nanti ketika hancur negaranya, anaknya masih bisa selamat atau kerajaannya, untuk pergi ke wilayah Irak. Salah satu anaknya diperintahkan, namanya Tubba, untuk ke wilayah Irak. Dan nanti salah satu turunannya dari Rabi'ah, dia punya anak, nanti dia punya anak lagi. Turunannya bernama Nu'man bin Bashir. Saya mohon maaf kalau nanti nama-nama ini baru kita dengar, tapi ini punya sejarah penting dalam kehidupan. Sebuah tradisi bagi orang-orang di negeri Yaman ataupun raja-raja terdahulu untuk melantik anaknya menjadi raja, walaupun bapaknya masih hidup, putra mahkota. Rabi'ah bin Nasr punya anak tadi yang bernama Tubban dan Ta'ban As'ad. Perbedaan antara kedua anak ini, kita punya anak, biasanya ada beberapa anak, pasti ada perbedaannya, tidak ada anak yang sama semua. Ta'ban As'ad, anaknya Rabi'ah bin Nasr ini, Ta'ban As'ad itu punya keunggulan secara fisik. Dia tampan, gagah, kaya raya, punya banyak keturunan. Maka tradisi orang-orang terdahulu, apabila dia mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya, maka dia bisa menggunakan namanya sebagai nama sukunya. Jadi bisa menggunakan namanya sebagai nama sukunya. Misal suku Quraisy, ya, misal suku apapun, itu artinya dia menandakan, ya, karena Quraisy itu nama seorang kakek Rasulullah SAW. Dan sedangkan Tubba, Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan namanya di dalam Al-Quran, yaitu wa qaumu Tubba, dan kaumnya Tubba. Diberi julukan dengan Tubba, maka ketika semua raja-raja terdahulu, seperti misal rajanya Persia, siapa nama rajanya mereka? Kisra. Semua
nama raja. Di Persia itu namanya Kisra. Kalau Romawi semua namanya rajanya disebut Kaisar, Caesar. Kenapa Caesar?